Halo teman-teman, selamat sore, selamat datang di channel saya. Jadi kali ini saya sebenarnya sudah banyak topik ya, tapi ada pertanyaan yang pengen saya jawab nih. Mana ya? Dari Kak Little Angels ya. Dok, mohon dijawab, apakah kalau dinding rahim tipis wanita jadi sulit hamil, Dok? Apakah haid yang cuma 2 hari ada hubungannya dengan lapisan dinding rahim yang tipis, Dok? Mohon dijawab ya, Dok. Kok saya jadi blank ya? Tunggu. Mikir dulu ah. Jadi sekarang pertanyaan yang kedua dulu saya jawab. Apakah haid yang cuma 2 hari ada hubungannya dengan lapisan dinding rahim yang tipis? Ya kan? Jadi sebenarnya ini tidak ada ya Kak ya. Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Maksudnya seperti itu. Kenapa ini bisa iya? Logikanya semacam ini Kak. Kalau misalnya dinding rahimnya misalnya pada saat kita sudah mau haid ya, ternyata dinding rahimnya itu agak tipis, tidak sesuai dengan fase sekretornya gitu kan ya. Ini tentu peluruhannya semakin cepat. Ya, itu masuk akal karena tipis makin cepat gitu ya Kak ya. Nah, lalu yang kedua bisa juga tidak Kak ya. Ini kok tiba-tiba jadi silau ya? Salah tempat saya. Bisa saja kalau misalkan dinding rahimnya itu tebal, haidnya juga ternyata 2 hari itu juga bisa Kak ya. Bisa saja karena kontraksinya yang kuat dan pendarahan hari pertama dan hari kedua itu cukup banyak ya, bisa 3, 4 atau bahkan 5 pembalut ya. Itu bisa saja hari ketiga dan keempat itu sudah menghilang Kak ya, flag itu bisa. Ataupun bisa juga kalau misalkan dindingnya ini sudah tipis ya Kak ya, tapi kontraksinya nggak bagus juga bisa lama, nggak hanya 2 hari begitu Kak, bisa saja nanti 3 atau 4 hari begitu ya Kak ya. Jadi tidak ada hubungannya Kak ya antara haid yang sedikit ataupun cuma 2 hari ini dengan dinding rahim yang tipis, karena bisa saja tebal juga tapi haidnya cuma 2 hari, ataupun yang tipis juga ternyata bisa lebih dari 2 hari, itu juga bisa ya Kak ya. Nah, lalu sekarang pertanyaannya, apakah wanita akan jadi sulit hamil, Dok? Begitu. Saya mungkin bisa bolak-balik nih ngomongnya ya. Jadi pada saat misalkan kita sudah haid ya Kak ya, lalu ovulasi itu kan menebal ya, sekitar 10 sampai 16 mili gitu ya, itu bisa. Lalu pada saat itu setelah ovulasi terjadi konsepsi gitu kan ya, mungkin setelah itu 1 minggu kemudian terjadi implantasi ya kan. Nah, pada saat implantasi inilah diharapkan itu dinding rahim itu sudah cukup tebal untuk menjaga hasil konsepsi ini bisa tertanam begitu Kak. Jadi kuat begitu ya. Jadi pembuluh-pembuluh darahnya itu sudah bisa mensuplai semacam itu. Nah, kalau yang disebut rahimnya tipis pada saat implantasi ini, pada saat itulah itu sulit terjadi kehamilan. Nah, batasannya ini banyak yang menyebutkan 7 atau 8 mili, ada yang menyebutkan 6 gitu kan ya, 7, 8 mili. Tetapi seharusnya apabila sudah 10, di atas 10 ya, itu saya rasa itu sudah bagus ya guys. Jadi ini bisa saja sulit hamil apabila dinding rahimnya tipis pada saat implantasi Kak. Semacam itu ya. Tetapi kalau misalkan dinding rahimnya ini tipis, kakak ngeceknya itu baru setelah haid, itu ya masih masuk akal ya Kak ya. Itu kita tunggu dulu nanti hormonnya gitu kan ya Pak, kerjanya sampai nanti proliferasinya itu sampai dindingnya menebal ya Kak ya. Jadi sulit hamil atau enggak itu tergantung kakak kapan ngeceknya dinding rahimnya ini tipis begitu ya kan Kak. Kakak kan mungkin sering dengar cerita gitu kan ya, kalau yang dari bayi tabung atau gimana. Nah, mereka itu memperhatikan juga nih Kak faktor dari penebalan dinding rahim. Nah, jadi sebenarnya ada yang menyebutkan juga semacam ini Kak, penebalan di atas 8 mili sebelum ovulasi ya Kak ya. Oke, itu sudah cukup baik ya untuk nanti bisa terjadinya implantasi. Jadi kan karena ini pembuahan, konsepsi dulu ya kan Kak, ada waktu untuk terjadinya implantasi. Nah, pada saat implantasi nanti biasanya akan lebih tebal begitu Kak. Itu ya Kak ya. Jadi banyak penelitian yang menghubungkan tipisnya dinding rahim ini dengan sulit hamil ya kan. Tetapi kita perhatikan dulu lagi kapan ini tipisnya ya Kak ya. Itu dulu. Nah, sekarang Kakak udah ngerti bahwa perkembangan dinding rahim proliferasi ini itu sesuai dengan siklus, sesuai dengan keseimbangan hormonal. Jadi sesuai dengan hormonal itu sendiri ya kan Kak. Jadi kalau misalkan ini tipis terus pasti ada sesuatu biasanya di hormonal Kak, meskipun bisa aja nanti ada yang lain-lain begitu kan, tetapi paling sering adalah di hormonal kalau misalkan ini tipis. Kalau biasanya seperti ini biasanya itu Kak haidnya juga tidak teratur. Nah, ini saya juga lupa nanya, Kakak ini haidnya teratur atau tidak, misalnya semacam itu Kak, ya kan? Jadi ini bisa menyebabkan irregular menstrual cycle atau pokoknya nggak biasanya, yang seharusnya
teratur jadi nggak teratur begitu ya. Atau bahkan juga haidnya itu menjadi lebih sedikit, ya itu masuk akal ya kak ya. Dan sekali lagi apabila memang ini misalnya pada saat implantasi ini masih tipis, itu ya tentu ada hubungannya lagi dengan infertility ya kak ya. Ini bisa terjadi. Nah sekarang untuk kasus yang kakak, haid yang 2 hari ini sebenarnya normal atau enggak dok? Saya bisa hamil nggak dok kalau kayak begini? Jadi sebenarnya untuk mengetahui haidnya ini normal atau tidak, balik lagi saya pernah sering ngomong, apabila haid kakak teratur ya kak ya, teratur tiap bulan sekali, apalagi beda-bedanya nggak jauh, beda-beda 3-4 hari ataupun maju 2 hari gitu, itu saya rasa masih normal kak. Apalagi kalau misalnya ditambah darah haidnya itu yang keluar itu juga normal, misalkan masih tetap 3 atau 4 pembalut sehari, tapi cuma 2 hari dok. Nah hari ketiganya itu cuma udah flek-flek, udah nggak ada kadang gitu. Itu saya rasa masih normal selama siklus kakak itu teratur. Ditambah misalnya semacam ini, kalau misalkan kakak kan biasanya kan promil gitu kan ya kak ya, apalagi kakak sudah memperhatikan di sini ternyata pada saat anda cek tes ovulasi sempat positif, tapi belum sempat hamil-hamil begitu. Kalau misalnya sudah ada tesnya positif, berarti jelas ini ada ovulasi juga ya kan kak ya. Nah biasanya kalau sudah ada ovulasi semacam ini ya kak ya, biasanya itu siklusnya sudah dianggap cukup bagus begitu ya kak ya. Jadi semoga Kak Little Angels dan kakak-kakak lain yang punya pertanyaan yang sama bisa mengerti ya kak ya. Ya memang ini tidak sempurna ya, tapi kalau misalnya ada yang kurang nanti saya akan tambah ya. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Semoga cocok dengan channel ini, semoga saya bisa menjawab ya kak ya. Biasa saya jawab malam ya, sekali lagi saya jawab malam. Yang di IG juga kalau bisa ya di sini dulu lah kayak saya nggak bisa kanan kiri ya. Untuk kakak-kakak yang selalu mendukung saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Akhir kata saya Dr. Revena, saya mengucapkan terima kasih.